kembali di NTV Sports. Kali ini di segmen Gocek bareng Bro Marco dan sudah ada Bro Marco di sini. Halo, Mon, apa kabar? Baik. Kita mau ngomongin apa lagi ya? Selain John Hartman ada yang seru nih. Ada seru nih. Piala Afrika baru saja selesai. Betul. Tapi yang nggak ketinggalan adalah drama-dramanya yang terjadi ya. Iya. Judulnya rebutan handuk di final Piala Afrika. Kok handuk sih, trofi dong kok? Nih, yang diperebutkan handuk. Selain trofi ada perebutan handuk juga. Jadi salah kali, trofi kali. Iya, jadi coba jelasin. Iya, kita sebelum ke materinya sepak bola itu memang identik dengan drama. Iya. Mulai yang bikin seru juga dramanya ya. Mulai dari final Liga Champions sampai final Liga Indonesia, mulai gol tangan Tuhan Maradona di Piala Dunia hingga gol tangan Gibran di Papua. Itu semuanya drama. Jadi menguras emosi, tawa, amarah juga, dan kita kadang meneteskan air mata. Dan kemarin di Piala Afrika dramanya nggak kalah. Iya, bikin geleng-geleng kepala. Kalau banyak sekali drama-drama yang terjadi ya. Kalau dalam satu persatu. Dalam terminologi Netflix 2 season. Nggak ada habis-habisnya, seru banget. Coba kita lihat. Nah, kita lihat drama yang ada di lapangan. Ini dia ada yang ada di lapangan. Jadi ini adalah drama yang terjadi di lapangan, di mana pertandingan sempat tertunda cukup lama karena memang ada protes yang membuat walk out. Jadi diawali dari 91 di mana gol Senegal dianulir oleh wasit tanpa melihat VAR. Jadi ada pelanggaran, langsung dianulir walaupun memang jelas adalah ada sebuah kontak di sana, tapi permintaan oleh pemain-pemain Senegal untuk wasit melihat atau mengecek VAR tidak diindahkan. Lalu wasit Kongo ya? Iya, asal Kongo. Lalu ada menit ke-97 wasit menghadiahkan penalti untuk Maroko. Dan ini memicu protes dari para pemain Senegal. Karena merasa kesenggol doang gitu kali ya. Maksudnya dalam artian kok nggak perlu lah penalti. Di kita dibatalkan, kalau di mereka malah diberikan penalti. Nah, ini pada menit 98 pemain Senegal akhirnya ini menit-menit genting ya kok ya? Iya, menit-menit genting. Jadi seperti drama, saya bawa contekan dulu kali ini. Iya, karena banyak banget dramanya ya. Aktornya banyak. Jadi aktornya kalau boleh dikatakan yang di dalam lapangan ada aktornya adalah, kalau kita lihat di sini ada wasit Jean-Jacques Ndala dari Kongo, lalu pelatih Senegal Pape Thiaw. Nah, dia di sini berperan nih, di sini Pape Thiaw nih. Nah, ini dia ya. Dia meminta para pemainnya untuk mogok. Jadi pelatih kok gitu sih? Nah, itu dia. Jadi dia meminta pemain-pemain untuk meninggalkan lapangan pertandingan dan masuk ke ruang ganti. Namun tapi dia bertahan dong. Betul, ada aktor lain dong, ada jagoannya, ada hero-nya, ada Sadio Mane yang minta para pemain. Betul, dia minta dia masuk lagi ke ruang ganti. Ayo kita main keluar. Kita bisa membuktikan kalau kita bisa menang dalam pertandingan ini. Oke, dan akhirnya apa? Pada menit 111 penalti dilaksanakan, dan ini adalah Brahim Diaz protagonisnya. Nah, dia cetak. Tapi ini juga bintang bersinar kok, gimana dong? Betul, dia top scorer kan kemarin kan. Tapi saat mengeksekusi penalti dia pakai cara yang memang oleh orang-orang menganggapnya kok berani banget sih di dalam momen segenting itu pakai Panenka, dan akhirnya dengan mudah ditangkap atau dijinakkan oleh penjaga gawang Edouard Mendy tentunya. Dan ini menjadi titik balik kebangkitan lagi mental bertanding para pemain-pemain Senegal. Sampai akhirnya di menit tambahan waktu 94, Pep Gueye membobol Maroko dan membawa timnya unggul 1-0. Dan ini akhir dari season 1 drama di lapangan. Baru season 1? Baru season 1 ini di lapangan. Nah, masih ada drama lainnya, Mon. Ini dia drama yang season 2-nya. Wah, nah ini agak luput. Ini aja udah wow gitu ya. Betul. Ini lagi. Agak luput dari. Kok ada sepertinya sedikit jotos-jotosan di sini, apa dorong-dorongan ya? Betul. Jadi kemarin di final Piala Afrika itu sebenarnya banyak kejadian yang tidak tertangkap kamera. Salah satunya adalah ada keributan yang terjadi oleh supporter Senegal yang merasa tidak puas dengan keputusan wasit. Mereka coba masuk ke lapangan, sempat bentrok dengan petugas keamanan, namun bisa diatasi. Lalu yang tidak kalah. Sampai lempar-lempar bangku ya, atau apa nih? Betul sekali, dan ini sempat memanas tapi bisa diantisipasi. Namun yang tak kalah serunya adalah, yang tak kalah dramatisnya adalah aksi rebutan handuk. Ini yang menjadi judul kita hari ini. Oh, ini yang namanya rebutan handuk. Nah, ini kita akan bacakan dulu aktor-aktornya di season 2 nih. Tarikan anduk. Kenapa sih, apa istimewanya anduk ini? Jadi di sini ada beberapa yang berperan, ada ball boy Maroko dan stewardnya juga, lalu ada kiper Senegal tentu saja Edouard Mendy, lalu yang paling jadi hero-nya di sini adalah penjaga gawang kedua atau penjaga gawang cadangan dari Senegal, yakni Yehvan Diouf. Nah, kenapa dia hero? Jadi ceritanya Maroko sejak
bukan hanya lawan bukan lawan Senegal doang. Dalam pertandingan sebelumnya lawan Nigeria juga mereka tuh suka banget nyuri handuk kiper. Nyuri handuk kiper? Nyuri handuk kiper. Kenapa? Jadi kiper biasanya meletakkan handuk di sebelah gawang. Nyeka keringat. Iya, apalagi kalau hujan mereka kan mengelap sarung tangan. Oh iya. Nah, dia handuk taruh di samping. Nah, itu dicuri, dibuang. Ini trik macam apa lagi ya? Itu dia. Semua mempertanyakan ini. Semua netizen, penggemar bola mempertanyakan. Dan saat final kemarin, kejadiannya lebih parah lagi. Dan itu diantisipasi oleh Maroko. Nah, datanglah kiper cadangan. Dia menjadi penjaga handuknya Edouard Mendy di pinggir di pinggir gawang. Dia memegang handuk. Namun ball boy dan juga steward dari Maroko nggak tinggal diam. Coba ditarik. Dan ini ada tarik-tarikan handuknya sampai ada jatuh di lapangan juga. Dan nah, ini kejadiannya tentunya tidak pada saat pertandingan berlangsung. Jadi ini agak konyol Mendy lagi angkat bola di samping mereka rebutan handuk. Nah, ini yang menjadi sebenarnya perbincangan luas di kalangan netizen bahwa kenapa sih sampai handuk ini diambil gitu loh. Apa sih istimewanya handuk biru ini? Nah, sampai mereka itu melakukan itu, mencuri handuk, membuangnya. Bahkan Achraf Hakimi sempat tertangkap kamera juga membuang handuk ini keluar central bar. Jadi dia ambil handuknya dibuang ke bahkan sama pemainnya yang sudah sangat senior bisa dibilang matang di Liga Eropa juga bisa seperti itu ya. Ini sepertinya mencoreng Piala Afrika, Liga pertandingan di Afrika banget gak sih? Iya, itu dia yang jadi perbincangan. Dan parahnya lagi, tim Maroko mendapatkan status sebagai tim fair play kemarin, dan Achraf Hakimi juga mendapatkan kalau nggak salah pemain terbaik atau pemain fair play seperti itu. Dengan kondisi seperti ini akan tentu saja mencoreng award yang diberikan gitu, bahwa tindakan mereka ini sama sekali tidak sportif. Kenapa sih harus capek-capek rebutan handuk gitu loh? Cuma urusan handuk ya. Mendingan fokus aja sama pertandingan, permainan. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal fair play dari Maroko, tadi juga sempat disinggung ada yang namanya Brahim Diaz ya, yang katanya gimana tuh ceritanya? Sengaja dikasih kesempatan penalti tapi seakan-akan tidak dimanfaatkan dengan baik, dan ada yang mungkin bilang ya itu karena dia fair play, merasa bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan kesempatan itu, ya nggak sih? Enggak juga sebenarnya, ini kan momen final sebenarnya, dan model Panenka seperti itu sebenarnya kan memang adalah salah satu teknik penalti yang memang biasanya itu mengecoh kiper, dan itu sering kejadian. Beberapa Zidane pernah melakukannya dan itu menghasilkan gol. Kalau memang sengaja mau membuang keluar, ya tendang aja ke samping, apa salahnya sih? Ya, itu kan terlalu jelas banget atas. Kan. Dan sebenarnya kan kalau harusnya sih enggak lah, karena ini final gitu. Memang atau Edouard kiper Senegal yang terlalu bagus ya? Ibrahim yang memilih teknik yang terlalu beresiko. Dengan Panenka salah strategi berarti. Dalam momen sekrusial itu ketenangan menjadi kunci, dan dia belum cukup tenang untuk melakukan itu, sehingga bolanya terlalu lemah, sehingga Edouard Mendy dengan gampang menangkap bola. Dan ya itu dia drama-drama season 1, season 2. Nah, apakah drama seperti ini pernah terjadi di Indonesia menurut Mona gimana? Mudah-mudahan sih enggak ya. Kayaknya nggak pernah deh ada tarik-tarikan handuk. Apa jangan-jangan ada? Atau slide ketiga, ini agak susah. Nah, ini apalagi nih? Ini adalah sebenarnya ini foto jadul banget sih kok. Mungkin tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ya. Mungkin udah lama sekali. Ya, 2004 kalau nggak salah ya. Jadi ini masih zamannya Liga Indonesia, itu masih namanya Liga Super Indonesia. Jadi saat itu bertanding antara PBR atau Pelita Bandung Raya melawan Persib Bandung. Dan tragedi handuk juga ada nih. Jadi ceritanya Ferdinand Sinaga. Jadi kiper PBR itu selalu meletakkan handuknya di sini nih. Taruh handuk digantungin dalam setiap pertandingan. Nah, dari suatu pertemuan dengan Persib, Ferdinand Sinaga mengambil handuk yang ada di jaring dan menjatuhkannya lalu menyiramnya dengan air. Nah, ini lebih aneh lagi kan. Kalau yang tadi diumpetin masuk akal bahwa dia tidak bisa menyeka tangannya. Nah, ini sampai disiram air. Nah, artinya dengan sangat sengaja. Supaya tidak bisa menggunakan handuk sehingga akan basah handuknya bisa jadi, atau mungkin dia percaya klinik, ya kita nggak tahu sebenarnya apakah itu karena dia percaya klinik, ini mungkin jampi-jampi justru kalau disiram hilang khasiatnya bisa jadi. Nah, tapi yang pasti Ferdinand Sinaga saat itu mengatakan bahwa alasannya adalah handuk itu mengganggu pandangannya saat karena dia sebagai striker mengganggu pandangannya karena ditaruh di jala. Alasan yang masuk akal kah? Nah, ya sebenarnya apapun alasannya tidak ada hak pemain untuk melakukan itu gitu. Dan dia akhirnya didenda 25 juta oleh Komdis karena melakukan hal ini. Dan
Ya banyak hal sebenarnya yang terjadi di lapangan, bahwa ada ritual-ritual menggoyang-goyangkan jaring dan segala macam. Itu dianggap sebagai salah satu ritual untuk bisa menjebol gawang lawan. Dan banyak ya klinik di sepak bola juga ada gitu. Bahkan di sepak bola dunia, Chilavert juga punya jampi-jampi, punya lucky charm, ritual-ritual yang selalu mereka lakukan yang mungkin tidak umum dilakukan ya. Bukan magis, tapi sebenarnya untuk membangun kepercayaan diri mungkin ya, bisa jadi juga sebenarnya seperti itu. Nah, ya inilah salah satu potret sepak bola, drama di sepak bola, bahwa bukan hanya pertandingan di dalam lapangan, tapi di pinggir lapangan juga banyak drama-drama yang mungkin membuat kita juga terenyuh atau menguras. Kalau kita bicara lagi ya, final Piala Afrika kemarin itu dramanya tidak hanya saja pada saat pertandingan berlangsung ya, tapi di antara itu mungkin kalau kita lihat ada juga yang sampai kepalanya berdarah, gitu. Kemudian pelatih saling ribut ya, antara pelatih Maroko dan juga pelatih Senegal, dan ini yang menjadikan Piala Afrika 2025 ini menjadi sepertinya meme di media sosial, dan juga cibiran netizen dan juga fans sepak bola. Final Piala Afrika 2025 yang berlangsung di Maroko itu dianggap sebagai final yang memang penuh drama, tidak hanya dari pertandingannya, tapi juga memang sisi di luar lapangannya. Banyak aksi-aksi dari supporter juga yang kemarin mencuri perhatian. Ada satu supporter yang berdiri sampai 90 menit seperti itu di atas tribun, dan lalu ada perlakuan tuan rumah yang memang sangat menginginkan kemenangan, menginginkan gelar juara, akhirnya menghalalkan segala cara termasuk mencuri handuk. Lalu juga ada perjuangan pemain-pemain top di sana, ada kerelaan atau hati yang teguh dari Sadio Mane untuk mengatakan ayo kita lanjutkan pertandingan. Ia mengatakan lebih baik kalah loh daripada walk out, karena kan pastinya di akhir pertandingan itu akan ada sanksinya, kan ini salah satu bentuk pelanggaran juga. Selain sanksi sebenarnya kan, walaupun mereka belum mendapatkan penalti, belum tentu mereka kalah gitu. Masih ada waktu pertandingan, sisa pertandingan. Dan sepak bola mengajarkan kita bahwa pertandingan baru selesai ketika wasit sudah meniup peluit panjang. Nah, sebelum itu walaupun 1 menit itu masih bisa mengubah kedudukan. Final Liga Champions MU lawan Bayern Munchen pernah kejadian juga kan, hanya beberapa menit skor berubah dan MU jadi juara. Keren banget ya Sadio Mane, mungkin ketularan sama sohibnya di Al Nassr, CR7 tuh. CR7 bisa jadi. Jadi ya intinya sebenarnya banyak orang yang sudah profesional menganggap ya kita protes, tapi ya kita hargain kejuaraan ini, kita hargain pertandingannya, kita main aja dulu. Tentu kita kalah juga, dan hasilnya tuh Senegal juara. Ya inilah sepak bola ya, meskipun ini levelnya Piala Afrika ya, tapi tetap aja ya kejadian-kejadian yang bikin kita sampai geleng-geleng kepala pun bisa terjadi. Tapi bagaimanapun ingat, sepak bola itu olahraga, kita harus junjung sportivitas ya, bagaimanapun itu menjadi sangat penting. Bukan hanya saja pemain, tapi juga supporternya ya, jangan malah supporter, official, semuanya pokoknya harus sportif. Oke, thank you Bro Marco obrolannya hari ini. Pemirsa jangan beranjak dulu, NTV Sports akan segera kembali.